Bagian kedua, Ronggeng Dukuh Paruk. Semua cerita tentang Dukuh Paruk kurekam dari cerita nenek setelah aku dewasa. Juga tentang proses selamatnya aku dari racun tempe bongkrek. Ketika itu aku telah berumur 3 tahun. Yang membuatku penasaran adalah cerita nenek tentang emak. Kalau ayahku sudah jelas meninggal karena tempe bongkrek itu. Ada 2 versi cerita tentang emak. Pertama, emak dibawa ke rumah sakit kemudian meninggal. Mayat emak diiris-iris sehingga tak tahu kuburnya. Kedua, emak berhasil diselamatkan oleh mantri rumah sakit. Tapi emak tidak kembali ke Dukuh Paruk, melainkan kabur bersama mantri itu. Aku berharap versi pertamalah yang benar, sehingga emak hanya hidup dalam angan-anganku. Jika versi kedua yang benar, maka aku sangat membenci mantri itu. Aku harus menghadapi kenyataan. Usiaku sudah 14 tahun. Aku tidak punya emak. Aku hanya punya serintil 11 tahun. Tapi serintil telah jadi milik warga Dukuh Paruk. Warga Dukuh Paruk bangga mempunyai serintil. Semua mereka ingin memanjakan serintil. Bahkan para istri akan bangga jika suaminya lah yang pertama bertayub menari erotis dengan serintil. Aku pun ingin memiliki serintil, tapi ia mulai terjauh. Berbagai upaya ku lakukan untuk menarik perhatian serintil. Sambutannya dingin saja dengan membohongi nenek. Keris pusaka ayah ku berikan secara diam-diam kepada serintil ketika ia sedang tidur. Sebagai penanda, keris itu ku bungkus dengan baju kaosku. Serintil bangga juga, kakeknya Sakarya. Bahkan warga Dukuh Paruk yakin bahwa keris itu adalah bagian dari wangsit. Aku berhasil, serintil kembali memperhatikanku. Aku mempunyai seorang perempuan dalam hidupku. Serintil membantu mewujudkan angan-anganku tentang emak. Untuk bisa disebut sebagai ronggeng sungguhan, serintil harus mengikuti berbagai upacara. Salah satunya adalah upacara pemandian di depan cangkup kuburan Ki Secang Menggala. Aku ikut menyaksikan upacara itu bersama warga Dukuh Paruk lainnya. Serintil didandani persis seperti emak dalam anganku. Serintil diarah ke kuburan Ki Secang Menggala. Di sana ia menari. Kemudian Kartareja juga ikut menari dan ingin bertayub dengan serintil. Orang membiarkan karena dianggap itu adalah kehendak Ki Secang Menggala. Aku menyaksikan dengan geram. Serintil tak tahan, tayub terpaksa dihentikan. Aku pulang bersama serintil. Demikianlah pembacaan Ronggeng Dukuh Paruk bagian yang kedua. Mudah-mudahan kita masih ingin mendengarkan cerita di bagian ketiga, ya, bagian keempat dan bagian ketiga dan bagian keempat, ya. Mudah-mudahan suka mendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.